Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab yang ringkas tapi mengandung makna yang begitu dalam. Terlebih dia adalah kalimat yang membawa seorang ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu kitab tafsir kalimati at-tauhid. Fadal indaman man yahfad yarfa' yadah. Fadal, kum berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Ahsanta, barakallahu. Indaman. Siapa lagi? Ayo bintang. Kum. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Ya, diulang terus nanti ya. Fadal, indaman. Siapa lagi? Atullah. Ayo, fadal. Kum. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala an ma'na la ilaha illallah. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, wajib hafal nanti santri. Ya, nggak boleh lagi main-main. Sore pegang kitabnya, diulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, diangkat suaranya yang lantang. Siap? Qala al-mu'allif rahimahullah fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Nah, ulang. Fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Fa'ajaba itu ada 2 kata. Yang pertama fa, huruf ataf. Yang kedua ajaba, fi'il madhi, ikut wazan af'ala tapi yang cacat. Artinya maka beliau menjawab. Jadi di atas kan beliau ditanya ya rahimahullah ta'ala tentang makna la ilaha illallah. Mafhum? Ya, jadi pahami betul apa sih arti dari la ilaha illallah. Karena inilah kalimat yang dibawa oleh para anbiya, oleh para rasul. Terjadinya peperangan antara para anbiya dengan musuh-musuhnya. Dari kalangan kufar, musyrikin, munafikin, adanya surga, neraka. Ya, semuanya itu konsekuensi kandungan dari kalimat yang agung ini, la ilaha illallah. Jadi rugi kalau hidup yang sementara tidak paham, tidak ngerti konsep yang ada pada la ilaha illallah. Ya. Di dunia saja kita nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, rugi. Apalagi urusan akhirat, seharusnya min babil aula. Ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengerti konsep yang agung ini. Fa'ajaba, maka beliau menjawab biqaulihi, itu ada 3 kata. Bi, 1 huruf jar. Qauli isim karena didahului oleh bi huruf jar. Li ada majrurnya. Yang terakhir hi itu domir isim. Jadi biqaulihi itu ada 3 kata.
Maka beliau menjawab dengan ucapannya, rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallahu ta'ala. I'lam itu fi'il amr, kata perintah. Satu kata, artinya ketahuilah. Rahimakallah ada 3 kata. Rahima fi'il madi, ikut wazan fa'ila. Ya, fadhal, indaman yusarrif hadhil kalimah rahima tasrifan lughawiyan yarfa' yadahu. Fadhal. Kum rahima rahimu rahimat rahimata rahimata rahimna rahimtuma rahimtunna. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, itu rahima kata kerja fi'il madi. Ka itu isim domir anta. Allahu isim, ada alif lam. Ya. Beliau berkata i'lam, ketahuilah. Biasanya kalimat i'lam itu dihadirkan untuk menunjukkan perkara yang setelahnya itu besar, agung, mulia. Makanya Allah katakan ya i'lam atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Coba antum cari saja di Al-Quran yang menggunakan kata i'lam. Maka menunjukkan kalimatnya setelahnya adalah kalimat yang apa? Besar. Ya, bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang kecil, tapi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau katakan i'lam, ketahuilah, pelajarilah gitu. Semoga Allah Ta'ala itu kata kerja yang maha tinggi merahmatimu. Ya, dalam bentuk apa? Allah jaga, Allah beri hidayah, Allah beri taufik. Karena rahmatnya Allah ada 2, rahmat yang khas dan yang am. Kalau yang am diberikan untuk semua makhluknya, semua dapat rahmatnya Allah. Tapi perhatikanlah rahmat yang kedua yang khas, yaitu bagi orang-orang yang apa? Beriman, yang ikhlas, yang jujur. Maka kalau dia betul-betul mau pelajarinya, Allah yang akan membimbingnya, Allah yang akan ya meluruskannya, Allah yang akan memudahkan jalannya. Sekali lagi ini doa yang mulia, yang agung, yang dipanjatkan oleh mu'allif. Selain kita diperintahkan untuk belajar, tapi di dalamnya juga ada bentuk doa supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna hadhil kalimata, ada 3 kata. Yang pertama anna, huruf taukid. Hadhihi isim, nanti namanya isim isyarah. Al-kalimata dibacanya ta sebagai isimnya anna, tapi karena ada hadhihi maka dia badal. Isimnya anna hadhihi, al-kalimata badalnya. Dia isim karena ada alif lam. Bahwasanya kalimat ini, kalimah kalau di nahwu memang artinya kata, tapi di bahasa biasa bermakna kalimat sempurna. Ya, kalimah kalau di sisi nahwu artinya kata, tapi kalau di kalimat biasa tulisan maka dia bermakna kalimat sempurna. Apa kalimat ini? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Fajaba biqaulihi, maka beliau menjawab dengan ucapannya, i'lam, ketahuilah, rahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmati dirimu, anna hadhil kalimata, bahwasanya, anna artinya bahwasanya. Kalimat ini, kalimat apa? La ilaha illallah. Hiyal fariqatu, ada 2 kata. Apa saja? Hiya, domir. Al-kalim, al-fariqatu, apa? Isim, taunya alif lam. Fariqah artinya pembeda. Ya, artinya apa? Pembeda. Berarti tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Bainal kufri wal Islam, ada 3 kata. Baina isim, namanya nanti isim dzaraf. Al kufri isim, ada alif lam, ada jarnya majrur, afan ada majrurnya. Wal Islam ada wa, berarti bukan 3, 4. Baina 1, kufur 1, wa 1, Islam 1, 4. Wow, walaupun 1 dia adalah apa? Kata. Dia adalah pembeda antara kekufuran
dan keislaman. Paham ya? Dan bukan maksudnya hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi amalkan kandungannya, amalkan konsekuensinya, pahami artinya. Karena nanti kalimat ini memiliki makna, memiliki syarat, memiliki rukun. Ya, memang ketika orang mengucapkannya, langsung kita hukumi dia adalah seorang apa? Muslim. Sebagaimana kasusnya yang pernah dialami oleh Usamah ibn Zaid ketika berperang. Ternyata musuhnya kalah, terdesak. Apa yang dilakukan musuhnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita apa hukumi? Muslim. Ya, tapi bukan berarti ketika sudah mengucapkannya aman selama-lamanya, tidak. Karena kalimat ini juga nanti memiliki pembatal. Kalimat ini memiliki apa? Sesuatu yang bisa merusaknya, mencoreknya, dan menghanguskannya. Sediham ya. Tapi ketika dia mengucapkannya, ya kita hukumi sebagai seorang apa? Muslim. Ya, bukan seorang kafir. Tapi pahami, bukan selama-lamanya dia berada di atas Islam hanya dengan sekedar pengucapan, tidak. Ya, berjuta kali dia ucapkan, tapi dia melakukan syirik besar, tidak ada manfaatnya. Ya, walaupun sampai berbusa, sampai hu dan seterusnya, ya tiap sholat, ba'da sholat, tapi ketika dia tidak memahami artinya, ya malah terjatuh dalam syirik besar, maka kalimat ini apa? Tidak ada harganya buat dia. Tidak bermanfaat untuk orang yang mengucapkannya. Makanya Syekh mengatakan di awal sini, iyal fariqatu bainal kufri wal Islam. Ya, kalimat ini pembeda antara kekufuran dengan Islam. Paham ya? Gimana pembedanya? Ada syaratnya, ada rukunnya, ada konsekuensinya, ada maknanya. Jalankan, maka dia menjadi seorang muslim. Jikalau tidak, maka dia akan menjadi seorang apa? Kufur atau menjadi orang yang apa? Kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti juga takalluf, dicek satu-satu. Bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, tidak. Ya, kita dihukumi atau diperintahkan menghukumi secara apa? Zahirnya. Ketika ada pelanggaran yang bisa merusak atau menghancurkan atau mencabut nilai-nilai tauhid, maka kita hukumi sesuai dengan perbuatan yang dia apa? Kerjakan. Sekali lagi, kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung yang dibawa oleh para ya anbiya, oleh para apa? Rasulullah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, setiap generasi seorang apa? Rasul. Dan apa yang mereka dakwahkan? Ya, sembahlah Allah dan jauhilah apa? Taghut. Itulah makna la ilaha illallah. Ya, setelah ini insya Allah kita akan bahas tentang makna apa? Taghut. Jadi bukan hanya pelajaran tentang isbat, pengetahuan la ilaha illallah, tapi bagaimana juga sesuatu yang bisa apa? Membatalkan. Ya, ikuti fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islami. Dikit lagi tambah ditulis wahiyya. Ya, di kertasnya yang kosong boleh di belakang. Wahiyya, yang akhwat juga ditulis. Wahiyya. Wahiyya. Kalimatut taqwa. Wa. Satu dulu dah, satu-satu. Wa. Masa nggak bisa nulis wa. Wa. Dah. Hiya. Hiya. Gimana cara nulis hiya? Hiya kalimatu. Hiya kalimatu. Kalimatu at-taqwa. Wahiyya kalimatut
taqwa. Sudah semua? Ulangi, tu'id. Wa hiya kalimatut taqwa. Nah, ini nama lain dari tauhid, nama lain dari la ilaha illallah. Yang pertama tadi al-fariqah bainal kufri wal islami. Yang kedua kata beliau wahia, dan dia, hiya kembali ke kalimat la ilaha illallah, adalah kalimatut taqwa. At-taqwa pakai qa. Apa itu taqwa? Sebagai yang mana ma'ruf, menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi apa? Larangannya. Kata Labib Talq ibn Habib. Ya, dia adalah apa? Fi'lu al-awamir ya ala nurin minallah. Kemudian apa? Rojaan atau ya yarju sawaballah, menjalankan perintah Allah di atas ilmu karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ijtinabu nawahi, meninggalkan apa yang dilarang, ala ilmin atau ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Karena untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan pun harus di atas ilmu. Ya, khaufan, karena takut, ya liiqabillah, terhadap iqab Allah Subhanahu wa taala. Intinya takwa itu ada dua. Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Dan ini sama dengan konsep la ilaha illallah. Ya, isbat dan nafi. Yang pertama nafi, tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Ya, berarti apa? Tinggalkan larangan-larangan. Yang kedua, illallah, sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mengerjakan. Makanya dikatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat apa? Taqwa. Ingat-ingat, takwa itu apa? Dua, jalankan perintah di atas ilmu, ingin mengharapkan pahala di sisi Allah, dan tinggalkan larangan karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa namanya takwa? Karena takwa dari kata wiqayah. Apa itu wiqayah? Perisai, benteng. Ya, fungsi perisai itu dua. Menjaga keamanan di dalamnya, dan melindungi bahaya dari luar. Itu dua, harus konsep wiqayah. Konsep wiqayah berapa? Dua. Ya, percuma dia misalkan besar, terjaga dari bahaya luar, tapi ternyata di dalamnya rusak. Ya, misalkan ada bunker, tahu bunker? Ya, dibikin di Gunung Merapi misalkan. Tujuan bunker itu apa? Supaya yang di dalamnya apa? Aman gitu, dari bahaya yang ada di mana? Di luar. Akhirnya ada gunung meletus, masuk dia ke mana? Bunker. Ya, kunci. Pas selesai Merapi, pas dibuka, yang di dalam jadi apa? Jadi ubi rebus. Ya, nah, ada yang di mana? Di Merapi ada di mana? Ya, dia masuk bunker, dia kira aman. Dia taunya di dalam malah apa? Matang. Ini berarti bukan konsep wiqayah. Berarti gagal bunkernya dia. Ya, sekarang kita harus punya wiqayah, punya apa? Benteng. Ya, kitanya yang di dalam aman, tenang, nyaman dari segala macam penyakit, dari segala macam syubhat, kesyirikan, kekufuran, kenifakan, ya, dan juga terhindar dari bahaya yang di luar yang menimpa kita. Makanya kalimat tauhid sekali lagi dikasih nama dengan kalimat apa? Taqwa. Itulah tauhid yang menjaga diri kita tetap apa? Tenang, tentram, beribadah kepada Allah, dan terhindar dari segala macam apa? Kekufuran, kenifakan, dan yang lainnya. Itulah dikatakan konsep apa? Taqwa. Konsep apa? At-taqwa. Ikuti. Wahiyya kalimatut taqwa. Wahiyya kalimatut taqwa. Wahiyal urwatul wusqa. Tulis. Wahiyya. Wahiyya. Wahiyya
Al-urwatul wusqa. Al-urwatu pakai ain. Al-urwatu. Al-wusqa. Al-wusqa. Wahiyal urwatul wusqa. Ini wahiyya al-urwatul wusqa. Ya, ntar mungkin makharijul hurufnya diperbaiki terus sama Labib, nanti cari waktu kosong. Ya, azannya segala macam ngajinya, ya curi-curi waktu aja. Mafhum? Ya, karena itu juga kemampuan dasar. Ya, mengolah lisan, mengolah apa? Makharijul huruf. Dah, sudah? Ulangi. Wahiyya kalimatut taqwa. Wahiyya kalimatut taqwa. Wahiyal urwatul wusqa. Wahiyal urwatul wusqa. Dan dia, waw dan huruf ma'ani kata. Hiya isim domir kata. Urwah itu bermakna apa? Habl, tali. Wusqa yang kuat, yang kokoh. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha." Barang siapa yang kufur kepada taghut, berarti nafi. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh, yang kuat, yang tidak akan bisa lepas. Ya, ibaratnya orang masuk jurang ingin ditarik, maka menggunakan tali yang apa? Yang kuat. Ya, narik orang dari laut, ya kecebur dia, maka menggunakan apa? Tali yang kuat. Bukan hanya kepegang di tangan, bisa jadi lepas, ya, tapi mengikat tubuhnya. Makanya tauhid, akidah itu babnya menancap dalam hati. Ya, kalau dia sudah tertanam, tertancap di dalam hati, ya akan kuat, akan kokoh. Akarnya di mana? Di bawah, ya di tanah, tapi far'uha ya menjulang apa? Tinggi. Itulah kalimah at-thayyibah. Kalimat yang apa? Yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kuat menancap di hati dan far'nya menjulang tinggi kemana? Ke langit. Itu kalimat yang luar biasa yang harus dipahami, dipelajari terus. Bukan sekedar sehari, 2 hari, sebulan, setahun, tidak. Tiap hari sampai wafatnya dia. Karena Nabi juga berdakwah, ya senantiasa mengajarkan nilai-nilai apa? Tauhid sejak diangkat menjadi seorang rasul. Apa kata Allah? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Disuruh bangkit oleh Allah SWT, bangun, peringati manusia. Dan Rabbmu agungkanlah. Agungkannya dengan apa? Dengan tauhid. Ya, bersihkan pakaianmu dari noda-noda, ya makna bisa hissi, dari ya kotoran-kotoran najis maupun kotoran-kotoran maknawi, kesyirikan, kekufuran. Dan terhadap berhala-berhala boikotnya. Maka tidak ada yang hikmah dakwah ketimbang apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah. Apa yang pertama? Peringati dari segala macam kesyirikan. Maka pahami itu menjadi tali yang kuat yang bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Kan bahaya api neraka ini. Maka kita perlu tali supaya kita ditarik, ya supaya ya kita terselamatkan. Dan bukan hanya dipegang dengan tangan, bisa jadi tangan dipegang tapi kitanya lemah. Tapi kalau melirik di dalam tubuhnya, di dalam jiwanya, ditarik dia, insya Allah ta'ala akan selamat. Makanya bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar perbuatan, tapi bagaimana konsep iman dipahami, ada hati, ada lisan, dan ada anggota tubuh. Maka dia akan mengakar kuat, menancap di dalam hati ya yang mengucapkannya.
Sini Mami. Ya, cukup sampai di sini. Ikuti dari awal. Fa'ajaba biqaulihi. I'lam rahimakallahu ta'ala. Anna hadhil kalimata. Hiyal fariqatu. Bainal kufri wal islami. Wahiyya kalimatut taqwa. Wahiyal urwatul wusqa. Fadhal indaman yahfad. Ya, Bib, diri Bib. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى. أحسن بارك الله فيك. Indaman. Siapa lagi? Ayo, Raga, Kum. Bismillah. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala an ma'na la ilaha illallah fa ajaba bi qawlihi i'lam rahimahullah taala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islam wa hiyal kalimatut taqwa wa hiyal urwatul wusqa. Iya, kalau kayak gitu hafalnya besok ingat nggak? Kalau cara ngafal lagi itu besok ingat nggak? Hah? Lupa atau ingat? Lupa. Ya. Tegas. Ya, intonasinya betul-betul dimungkinkan. Khair insyaallah. Allah yu'inukum. Pelan-pelan diulang-ulang terus. Ya, fa'ajaba biqaulihi ta'ala. Fa'ajaba biqaulihi i'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhil kalimata hiyal fariqatu bainal kufri wal islam wa hiya kalimatut taqwa wa hiya urwatul wusqa. Diulang lagi. Nggak bisa sekali, nggak bisa. 2 kali nggak bisa. Ya, 10 lah minimal. Siap? Ambil dihafal? Hah? Masuknya nanya Ustaz, siap nggak hafal? Benar, kuat siap? Siap, ya, setoran besok. Ya, makanya sekali lagi tidak ada lagi waktu leha-leha, antum sore santai sambil ngafal, sambil qomat kamit. Ya, insya Allah dapat kosakata, dapat mufradat, insya Allah. Karena belajar itu menghafal. Ya, nanti antum akan ngajar. Dan apa yang antum hafal hari ini itu yang tertuang nanti. Ya, apa yang antum hari ini hafal itu yang akan nanti antum tuangkan. Kalau hari ini nggak ada hafalan, apa yang mau dituangin? Gitu. Ya, gampang Ustaz, sudah ada terjemahan, beda rasanya. Ya, antara orang yang cuma nyampain pakai buku dengan betul-betul ilmu yang tertanam di dalam apa? Hati. Dan audiens bisa merasakan itu. Ya, mad'unya bisa melihat itu. Semoga Allah berikan kita kekuatan, semoga Allah berikan kita ya kekokohan, keistiqomahan, keikhlasan. Sekali lagi, ya kita bodoh, diangkat kebodohan itu tanda keikhlasan antum dalam belajar. Tapi kalau tidak ada keinginan kuat untuk mengangkat kebodohan, ya berarti memang duduknya antum sia-sia saja. Ya, nasallallahu alaihi wassalam. Semoga Allah jaga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.